Namaku Ayu. Usia 35 tahun. Sudah 9 tahun aku menikah dengan Reza, seorang pilot senior di salah satu maskapai ternama di Indonesia. Banyak yang bilang hidupku sempurna. Rumah besar di pinggiran kota, 2 anak yang sehat dan lucu, dan suami yang mapan serta tampan. Tapi di balik itu semua, ada luka yang diam-diam menganga. Luka yang semakin hari makin dalam, dan akhirnya membusuk tanpa aku sadari. Semua berawal dari perubahan kecil. Dulu Reza adalah suami yang manis. Pulang terbang selalu bawa oleh-oleh. Sering mengirim pesan saat istirahat di hotel. Sering video call hanya untuk melihat anak-anak tidur. Tapi sekarang, jangankan video call. Membalas pesan saja seperti menarik napas di ruang sempit. Aku curiga. Tapi ku tahan. Aku bukan tipe wanita yang mudah menuduh. Tapi aku juga bukan wanita yang buta. Sampai suatu hari, saat aku sedang membereskan kopernya, aku menemukan sehelai rambut panjang berwarna coklat keemasan. Rambut itu terjepit di selarit sleting koper pilot Reza. Aku berdiri membeku. Rambut itu bukan milikku. Aku berhijab. Rambutku hitam pekat. Dan aku tak pernah mewarnainya. Aku tahu rambut itu milik wanita lain. Saat kutanya, Reza hanya tertawa. Itu mungkin rambut penumpang. Ayu, jangan mikir aneh-aneh. Dengan tenang dia menjawab begitu, sambil menyalakan rokok dan duduk di teras seolah tak terjadi apa-apa. Hari-hari berikutnya, kecurigaanku makin kuat. Reza sering lembur. Katanya dapat rute tambahan. Tapi ketika kutanya maskapai, tidak ada penugasan baru yang tercatat. Aku mulai menyusun bukti. Diam-diam, aku pasang pelacak GPS kecil di dalam koper Reza. Aku ikuti pergerakannya lewat ponsel. Beberapa kali titik GPS berhenti lama di hotel yang bukan tempat dia biasa transit. Lalu yang paling menghancurkan adalah ketika aku menerima DM dari akun anonim. Dia mengirim foto Reza sedang duduk di restoran hotel mewah. Di seberangnya, ada wanita muda berseragam pramugari. Tangannya menyentuh tangan Reza. Keduanya tertawa mesra. Aku hampir tak bisa bernapas. Dunia seakan runtuh. Wanita itu, aku mengenalnya. Namanya Dinda. Dia pramugari junior yang pernah Reza kenalkan padaku di acara gathering maskapai. Dia bahkan pernah duduk di ruang tamu rumahku, makan kue buatan tanganku sendiri. Saat itu aku tahu, aku harus berhenti menjadi istri yang hanya diam. Harga diriku diinjak, rumah tanggaku dihancurkan. Dan semua dilakukan oleh 2 orang yang pernah kupeluk dengan penuh percaya. Malam itu, setelah anak-anakku tidur, aku duduk sendiri di ruang tengah. Lampu sengaja kupadamkan. Kubiarkan remang-remang. Di tangan kiriku ada ponsel yang menampilkan rekaman foto dan video Reza dengan Dinda. Di tangan kananku, kugenggam erat selembar undangan gala dinner yang akan digelar maskapai minggu depan. Acara besar. Semua pilot, pramugari, dan manajemen akan hadir. Saat itulah rencana itu muncul di kepalaku. Rencana yang akan mengubah hidupku. Rencana yang akan membuka topeng mereka di depan semua orang. Dan Allah menjadi saksi. Aku, Ayu, tidak akan tinggal diam. Aku akan buat mereka malu. Aku akan buat mereka tahu rasanya dihancurkan. Di hadapan semua mata. Di hadapan semua kamera. Di hadapan dunia maya. Karena mereka pikir aku lemah. Tapi mereka lupa. Seorang istri yang diam, bukan berarti tak bisa membalas. Dan balasanku baru saja dimulai. Minggu berikutnya datang lebih cepat dari yang kuduga. Hari gala dinner maskapai Reza tiba. Aku berdiri di depan cermin, menatap pantulan diriku yang mengenakan gaun sederhana berwarna hitam pekat. Mataku sengaja ku make up sedikit lebih tajam. Wajahku tetap kalem, tapi dingin. Tidak ada senyum. Tidak ada ragu. Aku memang bukan istri dari lingkungan mereka. Para istri pilot lainnya datang dengan penampilan gemerlap, tas-tas bermerek, dan tawa yang dibuat-buat. Tapi malam itu, semua sorot mata tertuju padaku. Bukan karena penampilanku, tapi karena satu hal yang mereka belum tahu akan segera terjadi. Begitu memasuki ballroom hotel bintang 5 itu,
Suasana begitu mewah. Musik jazz mengalun pelan. Para tamu berdiri berkelompok, ngobrol sambil menyeruput minuman ringan. Di tengah ruangan, berdiri panggung dengan latar belakang logo maskapai. Ada layar besar di sisi kanan, tempat pemutaran dokumentasi dan ucapan pimpinan. Aku melihat Reza di kejauhan. Dia tertawa bersama rekan-rekannya. Berseragam gagah, dasi hitam, dan badge kehormatan di dadanya. Tapi sorot matanya berubah saat melihatku. Dia tidak menyangka aku akan datang. Wajahnya sempat canggung, tapi buru-buru disembunyikannya dengan senyum tipis. Aku hanya menatap datar. Dan aku tahu, malam ini akan jadi malam terakhir dia bisa tertawa. Aku mencari Dinda. Tidak sulit menemukannya. Gaunnya mencolok, merah marun ketat, belahan dada rendah, dan tawa yang menggema di telinga. Dia berdiri di dekat Reza. Sesekali menatapnya sambil menggoda. Tangannya dengan santai menyentuh lengan Reza, seolah-olah mereka tak sedang dalam hubungan rahasia. Lalu acara dimulai. Direktur utama memberikan sambutan. Setelah itu ditampilkan video testimoni dari berbagai kru. Semua tepuk tangan. Semua tersenyum. Lalu, giliran sesi kejutan. MC mengumumkan bahwa ada tayangan spesial dari salah satu keluarga kru terbaik tahun ini. Semua hadirin tertarik. Layar mulai memutar. Lampu ballroom diredupkan. Dan disitulah detik-detik kehancuran dimulai. Layar menampilkan video sederhana, seperti vlog. Aku yang bicara di dalamnya. Assalamualaikum. Nama saya Ayu. Istri dari salah satu pilot maskapai ini. Saya ingin membagikan sedikit kisah tentang apa artinya menjadi istri seorang pilot. Tentang kesetiaan. Tentang pengorbanan. Dan tentang pengkhianatan. Semua mata mulai terfokus. Ruangan hening. Lalu layar berganti tampilan. Menampilkan foto-foto Reza dan Dinda di restoran. Di hotel. Di bandara. Semua dengan timestamp dan lokasi. Disusul cuplikan pesan-pesan mesra mereka. Semua suara rekaman jelas terdengar. Bahkan ada satu video saat Reza memeluk Dinda di lorong hotel. Aku tidak bermain-main. Aku menampilkan semua bukti dengan urutan yang sudah kurancang sempurna. Setiap potongan gambar memiliki kekuatan menghantam wajah Reza dan Dinda. Teriakan kecil terdengar. Ada yang menutup mulut. Ada yang mulai berbisik. Dan Dinda, wajahnya memucat. Dia berdiri, mencoba menghentikan video. Tapi semua sudah terkunci. Video tak bisa dihentikan, karena laptop dan proyektor sudah kuatur dengan kode sandi. Reza mencoba berdiri. Tapi langkahnya terhenti karena manajer maskapai lebih dulu menahan bahunya. Layar menampilkan kalimat terakhir. Kesetiaan bukan hanya tanggung jawab moral, tapi cermin kehormatan seorang profesional. Jika seorang pilot tak bisa setia pada keluarganya, bagaimana bisa dia dipercaya menjaga ratusan nyawa di udara? Tepuk tangan tak ada. Hanya keheningan. Tapi mataku menangkap kamera ponsel dari banyak tangan mulai mengarah ke Reza dan Dinda. Beberapa bahkan sudah live streaming. Saat lampu dinyalakan kembali, semua mata menatapku. Tapi aku tidak peduli. Aku melangkah keluar ruangan dengan tenang. Di belakangku, Dinda menangis. Reza terdiam seperti patung. Dan dunia maya sedang menonton semuanya. Malam itu, videonya viral dalam hitungan jam. Diunggah oleh tamu yang hadir, dibagikan oleh akun-akun gosip, dan dijadikan topik hangat di seluruh media sosial. Judul-judul berita muncul seperti pisau. Pilot senior tertangkap selingkuh di acara gala maskapai. Pramugari pelakor dapat hadiah malu di depan umum. Aksi hebat istri yang ungkap perselingkuhan lewat video gala dinner. Dan aku hanya duduk di teras rumah, menyeruput teh hangat, memeluk anakku yang tertidur di pangkuan. Karena aku tahu, ini baru permulaan dari kehancuran yang layak mereka dapatkan. Pagi itu matahari belum tinggi. Tapi notifikasi ponselku sudah menjerit-jerit. Grup keluarga, grup alumni, dan bahkan grup RT mendadak heboh. Video malam gala dinner tersebar cepat. Potongan wajah Reza yang menunduk malu,
Suara tangis Dinda yang pecah di ujung rekaman, dan narasiku yang tenang namun menghujam, menjadi santapan publik. Berita itu bukan lagi sekadar obrolan antar teman, tapi sudah masuk headline berbagai media daring. Wartawan mulai berkumpul di depan rumah. Kamera dan mikrofon menanti aku bicara. Tapi aku tak menjawab satupun. Aku diam. Aku hanya menunduk sambil menuntun anakku masuk mobil sekolah. Sementara itu, pihak maskapai tak tinggal diam. Mereka segera mengadakan rapat internal darurat. Reza dipanggil oleh komite etik. Dinda pun mendapat panggilan pemeriksaan. Reputasi maskapai menjadi taruhan. Video yang viral itu membuat banyak orang mempertanyakan profesionalisme kru mereka. Bahkan ada yang mengunggah testimoni lain, membenarkan bahwa hubungan gelap antara pilot dan pramugari bukan hal baru. Tapi baru kali ini ada yang membongkarnya secara langsung dan seberani ini. Hari itu Reza pulang dengan wajah kusut. Bukan lagi sang pilot gagah, tapi pria yang dipermalukan, dipertanyakan, dan diambang pemecatan. "Ayu, kenapa kamu lakukan ini?" katanya dengan suara parau. "Karena kamu yang memulainya, Reza. Aku hanya mengakhirinya dengan cara yang tidak bisa kamu sembunyikan lagi. Aku bisa kehilangan pekerjaanku. Dan aku sudah kehilangan rasa hormatku padamu sejak kamu membagi tempat tidur kita dengan wanita lain." Dia terduduk. Wajahnya hancur. Tapi aku tak bergeming. Beberapa hari kemudian, surat resmi dikeluarkan. Reza dicopot dari jabatannya. Tak langsung dipecat, tapi statusnya dibekukan tanpa batas waktu. Nama baiknya tercoreng. Kepercayaan maskapai padanya runtuh. Dan itu semua bukan karena aku membocorkan, tapi karena dia sendiri yang mengkhianati. Sedangkan Dinda, dia dipecat. Tanpa proses panjang. Maskapai tak mau ambil risiko. Merekam dan membangun hubungan di luar etika kerja sudah cukup menjadi alasan. Tak ada belas kasihan. Berita pemecatan itu kembali menyulut sorotan publik. Komentar demi komentar membanjiri semua media sosial. Pantas dapat itu. Respect buat istrinya. Berani dan cerdas. Semoga jadi pelajaran buat pelakor-pelakor lain. Tapi tidak semua memujiku. Ada juga yang menudingku kejam. Terlalu keras. Mengumbar aib suami di depan umum. Tapi aku tak menggubris. Karena mereka tak tahu betapa banyak malam yang kulalui sambil menangis sendirian. Mereka tak pernah ada saat aku harus menjawab pertanyaan anakku. Kenapa ayah jarang pulang? Ma. Aku memilih berdiri untuk diriku sendiri. Karena kalau aku diam, mereka akan terus menghancurkan hidupku tanpa rasa bersalah. Dan kini, hidup Reza dan Dinda tak lagi sama. Mereka dijauhi, dicibir. Bahkan beberapa rekan Reza menghapus kontaknya. Keluarga Dinda tak mau bicara di media. Katanya malu. Dinda menghilang dari media sosial. Dan Reza, setiap pagi hanya duduk di teras, tanpa seragam, tanpa jam terbang, tanpa panggilan dari menara kontrol. Tapi yang paling mengejutkan bukan itu. Beberapa hari setelah kejadian viral, aku mendapat email dari seseorang yang tak kukenal. Seorang pria. Namanya adalah Halim, pilot senior dari maskapai asing. Dalam emailnya dia menuliskan bahwa dia melihat video gala dinner itu dan sangat menghargai keberanianku. Dia bahkan mengatakan bahwa beberapa rekan pilot luar negeri membagikan video itu sebagai contoh kekuatan dan keberanian seorang wanita Indonesia. Aku terdiam lama membaca email itu. Karena di balik semua rasa sakit ini, rupanya ada kekuatan yang tercermin. Aku tak merencanakan jadi inspirasi. Aku hanya ingin menyuarakan luka yang selama ini dipendam. Tapi rupanya, suaraku menggema lebih jauh dari yang kuduga. Dan dari sini, sesuatu yang tak terduga mulai muncul. Bukan hanya kehancuran yang kubawa, tapi juga perubahan besar dalam hidupku. Namun, babak selanjutnya bukan tentang dia yang runtuh, tapi tentang aku yang bangkit. Hari-hari setelah video viral itu sempat membuatku lelah, tapi tidak menyerah. Panggilan demi panggilan masuk, mulai dari media, komunitas perempuan, bahkan tokoh publik yang ingin mengundangku bicara. Namun aku menolak semuanya. Bukan karena takut,
Tapi karena aku sedang menyusun kekuatan baru, kekuatan untuk berdiri atas nama diriku sendiri, bukan sebagai istri siapa-siapa, bukan bayang-bayang dari seragam Reza. Suatu sore, aku duduk di sebuah kafe kecil bersama seorang sahabat lamaku, Dina. Dia melihat wajahku yang mulai tenang, dan berkata, "Aku pikir kamu bakal hancur setelah semua ini. Tapi ternyata kamu malah bersinar." Aku tertawa kecil, lalu menjawab, "Karena aku sudah terlalu lama padam. Sekarang waktunya menyalakan diri." Dari pertemuan itu, Dina memperkenalkan aku pada komunitas perempuan yang pernah mengalami hal serupa. Perselingkuhan, pengkhianatan, kekerasan dalam rumah tangga. Ternyata banyak dari mereka hanya diam, takut, dan memilih menanggung luka sendiri. Tapi setelah melihat videoku, mereka merasa seperti ada yang membela suara mereka. Aku mulai rajin ikut diskusi. Aku berbicara, bukan dengan nada dendam, tapi dengan kejujuran. Tentang bagaimana rasanya ditusuk oleh orang yang kau percayai sepenuh hati. Tentang bagaimana menyusun keberanian dari serpihan harga diri yang patah. Dan bagaimana menyusun rencana balas dendam yang bukan dengan kekerasan, tapi dengan kebenaran. Namaku mulai dikenal. Bukan karena jadi korban, tapi karena jadi simbol perlawanan. Beberapa influencer mulai mengangkat kisahku. Mereka mengulas video gala dinner, memberi sudut pandang, dan menyoroti betapa rapuhnya topeng kesetiaan yang selama ini dibangun para pasangan publik. Salah satu videoku saat berbicara di forum wanita viral kembali. Dalam video itu aku berkata, "Jangan takut memperjuangkan harga diri. Karena kalau kita diam, dunia akan berpikir kita lemah. Padahal kita hanya sedang mengumpulkan kekuatan untuk memukul dengan tepat." Komentar datang bertubi-tubi. "Wanita ini luar biasa. Dari sakit hati jadi kekuatan. Respect setinggi langit." Tapi di balik semua itu, Reza makin terpuruk. Dia tak bisa bekerja, karena statusnya masih dibekukan. Setiap ke maskapai, wajahnya ditatap sinis. Bahkan ada yang terang-terangan mengatakan, "Kalau kamu gak bisa jaga rumah tangga, jangan coba jaga penumpang." Dia akhirnya memutuskan untuk mengajakku bicara. Bukan sekali dua kali, tapi berkali-kali. Sampai pada suatu malam, dia datang ke rumah, mengetuk pintu, berdiri dengan mata sayu. Aku buka pintu, tanpa bicara. Aku ingin minta maaf. Aku sadar semua ini salahku. Aku kehilangan semuanya. Ayu. Aku menatapnya. Wajah lelaki yang dulu pernah aku cintai, kini hanya tampak seperti bayangan dari masa lalu yang aku sesali. Aku juga kehilangan banyak, Reza. Tapi bedanya, aku bangkit. Sementara kamu sibuk menyalahkan keadaan. Dia terdiam, lalu duduk di teras. Aku tidak bisa tidur. Aku dihantui wajah Dinda yang terus menangis. Aku merasa seperti monster. "Kamu bukan monster, Reza," jawabku datar. "Kamu cuma pengecut yang tak tahu cara menghargai wanita." Malam itu aku biarkan dia duduk sendirian. Aku masuk ke kamar, menatap anakku yang tidur pulas. Dalam hatiku, aku berkata, dulu aku bertahan demi anak ini. Sekarang aku akan hidup bahagia, juga demi anak ini. Esoknya, aku menerima panggilan dari sebuah lembaga internasional. Mereka tertarik mengundangku sebagai pembicara tentang pemulihan pasca pengkhianatan dan kekuatan perempuan dalam keluarga modern. Awalnya aku ragu, tapi setelah melihat diriku di cermin, melihat tatapan penuh keyakinan di mata sendiri, aku tahu, ini saatnya membuka lembar baru. Aku tak lagi istri seorang pilot. Aku tak lagi korban pengkhianatan. Aku adalah Ayu. Wanita yang disakiti, tapi tidak dihancurkan. Wanita yang dikhianati, tapi tidak dibungkam. Dan dunia akan tahu bahwa luka bisa jadi senjata. Dan senjata itu akan kutancapkan tepat ke titik lemah mereka. Harga diri yang mereka bangun di atas kebohongan. Undangan demi undangan mulai datang. Aku berdiri di banyak panggung, menyuarakan bukan hanya kisahku, tapi juga suara perempuan yang selama ini dibungkam rasa takut dan malu. Aku diundang ke acara televisi,
seminar kampus, bahkan forum luar negeri yang membahas kekuatan perempuan dalam menghadapi pengkhianatan rumah tangga. Yang dulu aku anggap kehancuran, ternyata adalah pijakan untuk bangkit lebih tinggi. Hari-hari diisi dengan jadwal yang padat. Tapi hatiku tenang. Aku tak lagi menangis di malam hari. Tak lagi menunggu suami pulang dengan gelisah. Dan yang paling penting, aku tak lagi merasa tak berharga. Sementara itu, Reza makin tenggelam. Ia tak kunjung mendapat kepastian dari maskapai. Reputasinya terlalu hancur untuk dipulihkan. Para kolega yang dulu memujinya, kini bahkan tak ingin sekadar menyapanya. Dan Dinda, setelah dipecat, ia memilih pulang ke kampung halamannya. Beberapa sumber menyebutkan, keluarganya pun menolak keberadaannya. Rumah tangganya dengan Reza tidak pernah terjadi. Bahkan sebelum berniat menikah, mereka sudah saling menyalahkan dan menjauh. Ternyata, cinta yang dibangun di atas air mata orang lain tak akan pernah bertahan. Suatu malam, saat aku sedang menyiapkan materi untuk webinar besok pagi, Reza kembali datang. Kali ini bukan dengan suara parau atau raut memelas, tapi dengan sebuah map di tangannya. Aku mau menyerahkan surat cerai ini, Ayu. Aku tahu ini yang terbaik. Aku menerima map itu. Membukanya perlahan. Surat itu ditandatangani dengan tangannya sendiri. Tanpa paksaan. Tanpa pengacara. Aku sudah kalah dalam segala hal, ucapnya lirih. Yang kau lawan bukan aku, Reza, tapi dosamu sendiri. Dia mengangguk, lalu berdiri. Tapi sebelum pergi, ia sempat menatap anak kami yang tertidur di sofa. Jaga dia baik-baik. Dia satu-satunya alasan aku masih bisa bernapas. Aku menjawab pelan. Aku akan jaga dia. Karena hanya dia yang benar-benar mencintaiku tanpa menyakiti. Reza pergi tanpa menoleh lagi. Dan sejak hari itu, namanya hanya terdengar sesekali dari mulut anakku, sebagai ayah yang jauh. Aku tak pernah memburuk-burukan Reza di depan anak. Karena aku tak ingin anakku tumbuh dengan luka yang tak dia mengerti. Biarlah waktu yang menjelaskan siapa ayahnya. Tugasku hanya memastikan dia tumbuh bahagia. Dan aku kini menjadi sosok yang bahkan aku sendiri tak pernah bayangkan. Diperhitungkan dan dihormati. Aku mendirikan yayasan kecil, memberi pelatihan bagi perempuan yang pernah menjadi korban pengkhianatan dan kekerasan rumah tangga. Kami mengajarkan bukan hanya cara bertahan, tapi juga cara bangkit. Banyak di antara mereka yang awalnya datang dengan wajah hancur, kini menjadi mentor dan pembicara seperti aku. Namaku tak lagi disebut sebagai istri pilot yang dipermalukan, tapi sebagai Ayu Permata, pendiri Gerakan Perempuan Bangkit, dan salah satu suara terkuat dalam isu keadilan rumah tangga di negeri ini. Tapi semua ini bukan tentang balas dendam. Aku tak ingin dikenal karena menjatuhkan orang lain. Aku ingin dikenal karena membangun kembali diriku dari reruntuhan yang mereka tinggalkan. Karena sejatinya, kemenangan terbesar bukan saat musuhmu kalah, tapi saat kau berdiri tanpa harus menginjak siapapun. Kini, setiap kali aku melihat video gala dinner yang viral itu, aku tidak merasa malu. Justru aku bangga. Karena dari sanalah semua ini bermula. Dari luka yang diperlihatkan di depan umum, aku menemukan diriku sendiri. Dan itulah akhir dari cerita ini. Bukan akhir dari luka, tapi awal dari kemenangan. Karena aku tahu, Allah tidak tidur. Dia menunggu waktu yang tepat untuk menolong hambanya yang bersabar, dan membalas mereka yang mengkhianati dengan cara yang paling menyakitkan, yaitu kehilangan segalanya.